Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah, murid, sahabat, teman-teman, Bapak Ibu, tuan-tuan yang saya hormati, semoga kita senantiasa insyaallah mendapatkan rahmat maunah dari Allah Ta'ala. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Usfuriyah. Terlebih dulu senantiasa bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita masih meneruskan Bapak Ibu sekalian hadis yang ke-26. Hadis yang ke-24. Maaf, ke-25, betul. Kita ke-25. Salah satu yang inti dari awal di hadis ini menyebutkan adalah Allah menciptakan surga Aden itu diperuntukkan bagi orang yang ridho terhadap apa yang menjadi putusan Allah. Innallaha ta'ala khalaqtani liman athara ridallah ala hawa wa nafsi. Kira-kira itu, orang yang ridho apapun putusan Allah itu sudah disediakan surga Aden dengan segala seluk-beluk situasi, keadaan, fakta, dan juga aksesoris yang begitu luar biasa. Apa yang terjadi di surga Aden itu? Maka waqala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. Thumma qala Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang masuk surga itu nanti adalah yaqulullah ta'ala, seperti yang Allah firmankan, adat li ibadi sholihin, hanya diperuntukkan orang yang ahli ibadah dan ahli sholihin serta ridho pada Allah. Cirinya adalah mala ainun ra'at, tidak pernah mata melihat seindah apa yang pernah lihat di dunia, pasti jauh lebih indah. Mala udhunun sami'at, tidak pernah dia mendengarkan keindahan melalui telinganya apa yang pernah dia dengarkan di dunia. Wala khatarun ala qalbin bashar, dan dia belum pernah terlintas sedikit pun yang ada di diri manusia di dunia. Begitu khotroh, begitu ada kerentek, disitulah apa yang diinginkan itu datang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhti lahum. Ya, seorang pun tidak akan mengetahui apa yang akan disembunyikan, ya, diri mereka yang sudah masuk surga itu min qurratayn, dari apa yang menjadi pemandangan atau penglihatan yang qurratun ayun, yang apa ya, qurratun ayun itu yang nikmat, yang tiada tara. Ya, pokoknya kalau qurratun ayun itu mesti baik. Maaf, kalau ada perempuan namanya qurrata ayun mesti cantik. Biasanya begitu, enak dipandang gitu ya. Jazaan bima kanu yaksibun, dan itu adalah sebagai balasan apa yang dilakukan di dunia itu.
ridho, ahli ibadah, soleh, itu diperuntukannya itu adalah surga Aden. Wakil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah bersabda, lau la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat di surga itu cemeti itu apa ya? Pecut ya. Salah seorang yang ada ahadikum fil jannah, seseorang yang ada di surga itu, yaitu khairum minad dunya wa fiha. Itu lebih baik, lebih luas, lebih sempurna, lebih indah daripada apa yang ada dunia dan isinya. Ini cemetinya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita inginkan, yang harus kita cita-citakan untuk masuk surga. Iqra'u in sibtum, kalian bacalah jika kalau ingin merenungkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan nanti insyaallah ke surga, maka dia faqad faza. Orang ini adalah sangat beruntung. Karena apa? Karena amalnya, kesolehannya, karena ridhonya, ya, karena apa, ahli ibadahnya itu. Sungguh dia faqad faza, orang yang beruntung. Wa ma hayatunya illa matul ghurur. Mengapa beruntung? Karena dia memilih akhirat. Karena dunia itu tiada lain adalah kesenangan yang menipu. Ya. Mata'ul ghurur, ad-dunya mata'ul ghurur. Jangan mau apa? Mau pemandangan, begitu lihat lupa lagi. Mau makan 5 cm di sini, begitu masuk tenggorokan dikecap hilang. Apa saja itu akan ghurur, akan apa itu? Memperdaya saja, nggak ada artinya, sesaat saja. Tapi anehnya yang sesaat itu yang dicari, tetapi yang abadi, keindahan, kenikmatan yang abadi di akhirat dilepas saja, ya, dibiarkan. Wa inna fil jannati syajaratan law sa'ar raqibu fi dhilliha mi'ata amin. Surga itu ada satu pohon, ketika seorang melintasi, mengendarai satu kendaraan, melintasi pohon itu 100 tahun saja dia tidak sampai, tidak cukup. Betapa luasnya surga. Arduas samawati wal ardh, lebih luas langit dan bumi dijadikan satu, itulah surga. Kalau orang satu pohon saja mengitari, ya, mengitari pohon itu 100 tahun tidak cukup. Fama yaqta'uha, maka kau belum menuntaskan perjalanan, enggak cukup. Betapa luas, betapa indahnya. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian sudah biasa membaca ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhillim mamdudi wa ma'im maskubin wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wa lam mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Surat Al-Waqi'ah. Itu digambar. Ya, surat Al-Waqi'ah. Jadi begitu luas bentangan yang ada di surga itu, sangat luas, ya. Wa ma'im maskubin, dan airnya yang tercurah bening, tidak pernah berhenti. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahnya sangat banyak, ya, metik setiap saat bisa. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan mau makan apa saja tidak dilarang untuk mengambilnya. Wa furushim marfu'ah, maaf, dan kasur-kasurnya empuk, tebal, enak, nyaman untuk tidur. Kalau kasur kita 10 tahun sudah kempes, kalau di sana selama hidup tidak akan pernah kempes tempat tidurnya, itu indah.
Tapi ingat itu bagi orang ridho, ahlul ibadah dan ahlul yang orang yang solih. Ya, berarti surat Al-Fatihah di ayat 30-34. Ada satu cerita yang diceritakan oleh Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, ya, qala Najiyah Musa alaihissalatu wassalam Rabbah. Nabi Musa bermunajat kepada Najah, artinya Najah, bermunajat kepada Allah. Beliau mengatakan, ya Rabb, akhbirni an akhiri man yadkhul jannah. Ceritakan kepada kepada saya Allah orang yang terakhir masuk surga. Kata Nabi Musa kepada Allah, wa kam yakunu lahu minal jinnah, dan apa yang terakhir masuk surga itu bagiannya apa? Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, ya Musa labaika finnari muslimin. Yang masuk surga adalah mereka seorang muslim yang paling terakhir masuk neraka. Ya, illa rajulun wahidun ukhrijahu minan nar bi rahmati, dan orang yang masuk surga dari yang terakhir itu, orang muslim itu, karena rahmatku. Sehingga orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau ukuran orang ini ahli neraka, udah ahli neraka, karena ahli maksiat, karena dia sudah ahli fajir, banyak dosanya, hanya ada ikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perbuatan sehari-harinya udah nggak benar, tapi dia karena rahmat Allah kemudian dia masuk surga. Fayaqifu ala babil jannah. Orang yang mau masuk surga tadi itu berhenti. Nah, saya itu di dunia orang yang nggak benar, masa saya disuruh masuk surga oleh Allah? Dia berhenti babil jannah, di depan pintu surga. Ya. Kemudian Allah mengatakan, udkhul jannah, wahai si A, masuk kamu, sudah masuk surga. Nah, kemudian terjadilah dialog, fayaqulu kaifa adkhul jannah wa qad akhadha an-nas manazilahum wa darajatihim. Ya Allah, bagaimana saya masuk surga? Sungguh orang-orang itu yang lebih berhak masuk surga. Tempatnya sudah habis untuk mereka, beliau itu. Dan mereka memang sudah pantas memiliki kedudukan masuk surga itu. Orang laki yang terakhir masuk surga seperti itu, walam yabqali sayun wala makanan, maka udah habis. Di surga itu nggak ada tempat untuk saya, tempatnya habis, ruangannya habis, kenikmatannya habis, saya kehabisan, kata seseorang itu. Maka Allah berfirman, abdi atardo fil jannati minal makani bimigdarihi mamlakan malkaini fid dunya. Wahai hamba saya, apakah kamu rela, ridho saya suruh masuk surga yang tempat ukurannya itu nanti seukuran seluas 2 kerajaan di dunia. Nah, ini Allah pengasih. Qala faqul qad raditu, ya tentu ya Allah saya ridho. Saya ridho terhadap putusanmu, terhadap ketentuanmu. Saya dimasuk surga, dimasukkan surga, saya ridho. Tuh. Fa aqulu la udkhul jannah wa laka ad'afud dzalik. Maka dengan demikian, karena dia ridho, karena rahmatnya tadi kemudian ridho, maka kamu masuk surga. Karena itu dah tempatmu saya lipat gandakan. Nah, jadi ridho itu adalah memperluas cakrawala pandangan orang dan menjembarkan, melembarkan nurani psikologis jiwa kita. Coba kalau jenengan kita tidak pernah ridho, apa putusan isinya grundel kan? Tapi kalau ridho itu kan hati kita menjadi luas, lapang, pasrah, sumela, itu enak. Ya, karena ridho maka balasannya udah kalau gitu kamu tingkatkan, berarti 4 kerajaan yang ada di dunia. Mau apa, milih mana? Jadi dengan demikian qala yakunu misla khurasan wa irifin ya wa yaman syam. Jadi
dia itu nanti orang yang terakhir masuk surga mendapatkan tempat tinggalnya itu sama saja dengan Iran Timur, Irak, Yaman, Syam dijadikan satu. Di negara Timur Tengah dijadikan satu, itulah tempat ahlu jannah yang terakhir dari orang yang muslim yang mendapatkan rahmat Allah itu. Qala Musa alaihissalam, ya Rabb akhbirni an awwali mayyidul jannah. Kalau gitu, ya Allah, beritakan kepada saya orang yang akan awal masuk surga. Kam miqdaru wa makan minha. Berapa haknya orang masuk surga yang awal dan dia tempatnya ukurannya seberapa? Ya. Qala, menjawablah Allah SWT, ya Musa hayata ulaka musabiqun, jauh luas sekali, nggak terhingga, itulah mereka orang-orang yang dahulu beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur diberi nikmat iman, nikmat Islam. Karena itu jangan lupa, itu yang harus disyukuri, diisi keimanan keislaman kita itu sebaik mungkin. Jangan lupa, ya. Nah, dengan demikian a'adulahum fiha, aku persiapkan mereka itu di surga. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Itu perbincangan dari Nabi Musa dengan Allah, kemudian juga menjadi firman, kemudian juga menjadi sabda Rasulullah di dalam hadisnya. Jadi mereka itu nanti ro'ait wala udunan sami'at wala khotron ala qalbi basar qattun. Dia akan pernah melihat tidak pernah yang dia melihat, dia akan mendengarkan yang belum pernah dia mendengarkan, dan tidak pernah melintas yang ada di dalam hati manusia sebelum dia terlintasi yang ada tujuan. Bapak sekalian, jenengan kita semua itu membayangkan makanan enak saja kan sudah senang. Di sana itu membayangkan langsung ada, ya gitu lah. Membayangkan, maaf, miso Raja Empat, ada lebih baik lagi. Nah, kira-kira kan gitu. Itu surga. Nah, qala wa yu'ayyidu hadzal hadis marwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inna akhirul mayyidul jannah, sedangkan orang yang terakhir masuk surga, lau adzaqa Adamu alaihissalam ma'adur yati asma'i. Orang yang terakhir masuk surga, ya luasnya itu kalau penduduk sejak Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan, ya haknya orang ahli surga itu lebih luas. Manusia katakan berapa miliar? Sehari ini katakan mungkin 5 sampai hampir 6 miliar ya. Dikumpulkan sejak Nabi Adam, tempat tinggalnya orang yang masuk surga tadi yang terakhir itu sudah tidak cukup, lebih luas lagi, ya. Maka dengan demikian law wasi'ahu dzalika makanun wa rizqan, pastilah dapat ditampung olehnya, dan tempat itu adalah mereka menikmati karena rezeki yang luar biasa. Jadi kata kunci hadis ke-25 ini adalah ridho, ya, ahlul ibadah soleh. Itu ya Bapak sekalian, moga-moga kita bisa menjadi ahlul ibadah, ridho terhadap putusan Allah, dan kita senantiasa berbuat baik sesama manusia. Bapak sekalian, izin kita teruskan ke hadis ke-20. Al-hadis wal isrun wa qala mu'allif hadal kitab wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hadis-hadis yang sangat jelimet, ada selangat sesuatu yang sangat penting itu diceritakan oleh
Sayyidatina Aisyah, istrinya. Sayyidina Aisyah itu istri yang cantik ya, pinter, cerdas, dan meriwayatkan banyak hadis-hadis karena beliau sehari-hari dengan Rasulullah. Apa beliau? Rasulullah SAW bersabda, As-sahiyu qaribun minallaha qaribun minannas. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, wa qaribun minannas, dan dekat dengan manusia, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari neraka. Orang dermawan tidak harus nunggu kaya. Orang dermawan ya fisarra'i wal gharra, duwe ya sedekah, tidak punya ya sedekah, sesuai dengan kemampuan. Karena apa? Qaribun minallah, orang itu sangat dekat dengan Allah. Qaribun minannas, dan disenangi manusia. Qaribul jannah, sangat dekat masuk surga. Tetapi ba'idun minan nar, dan orang itu akan dijauhkan dari neraka. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, wal bakhil ba'idun minallah ba'idun minal khalqi. Orang yang kikir itu jauh dari Allah, ya, dan ba'idun minal khalqi, dan jauh juga dari manusia. Dasar medit mekitil, ya, kikir, sugih, pelit, nah, kira-kira kan gitu. Jadi omongan enggak di daerah Bapak Ibu sekalian? Jadi omongan. Sugih, pelit banget, nyumbang ke 100-200, misalkan ya. Itu ya. Ba'idun minal jannah, jauh dari neraka. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Jadi hati-hati orang yang kaya tapi kikir. Nah, kan itu Bapak Ibu sekalian, wal jahil, adapun orang yang wal jahil sahi, orangnya bodoh tapi dia adalah sahiyun, dermawan, itu ahabbu ilallah ta'ala min alimil bakhil, itu lebih baik daripada orang pinter tapi mulit, mendidik, bakhil, mentitil, gitu ya. Itu lebih disenangi. Pinter, pelit, ayo nyumbang, nggak nyumbang. Pidatonya pinter, ayo nyumbang, la ilaha illallah, nggak metu, Pak itu nggak metu, kan banyak dia jadi omongan kan. Tapi orang yang bodoh, tidak begitu pinter, tapi lomo, itu lebih disenangi karo Gusti Allah daripada wong pinter tapi medit, menditil, bakhil, ya, pelit, gitu. Ya. Jadi dengan demikian itulah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safa sajaratun fil jannah. Orang yang dermawan akan mendapatkan surga, yang ada di dalamnya itu pohon-pohon di surga. Aqdanuha mutadalliyatun fid dunya, yang dahan-dahannya turun menjuntai di dunia. Ya, dahan-dahannya yang nanti orang dermawan itu menjuntai, juntai itu ngelewer ya sampai ke dunia. Man akhadha bi ba'din minha fadata ila jannah, sehingga bagi orang dermawan karena ada dahan tadi, dahannya itu untuk bisa naik tangga, ya, ditarik menuju surga. Itu ya Bapak sekalian ya. Alhamdulillah, moga-moga kita bukan orang pelit ya. Wa man akhadha min faqada ila jannah, kemudian dia dengan dahannya menjuntai itu, wah itu ngeret, ayo masuk surga, ayo masuk surga. Wa bakhlu sajaratun finnar, tapi kalau orang kikir nanti ada pohon di neraka, ya, aqdanuha mutadalliyatun fid dunya, yang dahannya, yang daunnya itu juga menjuntai di dunia. Faman akhadha bi ba'din minha qadaru ila nar, kemudian
Dahan yang menjadi dunia itu nyeret menjadi alat untuk menyeret manusia yang kikir itu masuk neraka. Itu Bapak Ibu sekalian. Pilih mana jenengan? Insya Allah kita pilih orang alim yang lomo. Ya minimal orang yang tidak alim tapi lomo, dermawan. Jangan sampai kita pelit. Ya, karena pelit itu adalah mendekatkan diri pada neraka. Tapi kalau orang dermawan itu adalah qaribun minallah wa qaribun minal jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih di sesi pertama. Moga-moga kita mendapatkan min ahli ridho, ahli jannah, wa yadkhulul jannata ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.